yang berada di mana saja, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mencoba membongkar dugaan trik sulap yang dilakukan dalam proses pengobatan alternatif tradisional yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab. Ya, dugaan ini ada sebuah trik sulap. Nah, kita akan buktikan seperti apa ya proses ritual Gus Samsudin Jadab dan juga bagaimana trik sulap untuk membuktikan bola api. Sebab dalam video Gus Samsudin Jadab itu di judulnya adalah katanya santet bola api berhasil dihancurkan ya. Nah, kita tonton bersama-sama. Tentunya apakah Anda menilai itu ada sebagai sebuah sulap atau bukan, diserahkan lagi kepada sahabat kita semua. Percaya atau tidak terserah kepada sahabat kita semua. Yang jelas saya memiliki keyakinan bahwa itu diduga adalah proses sulap dipergunakan untuk proses pengobatan tradisional dengan modus sihir tukang santet mengirimkan bola api. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gumilar Nurul Firdaus. Mudah-mudahan berbahagia untuk sahabatku semua. Kali ini kita akan mencoba membongkar dugaan praktek pengobatan tradisional Gus Samsudin Jadab dengan metode teknik sulap. Dan kita lihat Gus Samsudin sedang berkomat kamit ya, membacakan doa-doa tertentu dan selanjutnya mempersiapkan untuk seseorang dirasuki menjadi seorang mediator. Ini doanya, doa untuk memasukkan makhluk gaib kepada seorang mediator. Dan lihat sebentar lagi, nah inilah kamera langsung men-shot seseorang mediator yang sudah kerasukan. Dan perlu kita pertanyakan, ternyata mediator ini adalah mediator bagian dari krunya ya, dari asisten Gus Samsudin Jadab. Silakan aktingnya dilihat, gestur tubuhnya, gerak tubuhnya, juga kalimatnya yang dia keluarkan seperti apa. Dan sebentar lagi ini Gus Samsudin Jadab mencoba melakukan mediasi lagi kepada salah satu mediator. Ya betul, ya silakan. Ini makhluk gaibnya sudah dimasukkan ke salah satu mediator lagi yang sudah dipersiapkan oleh Gus Samsudin Jadab bagian dari krunya. Dan sekarang dua orang mediator kru dari Gus Samsudin Jadab sudah kerasukan. Satu orang lagi aktor berperan, satu orang yang berpakaian, yang bersorban dan membawa piring. Dia membacakan doanya ya, seolah-olah ini adalah bagian dari sebuah proses ritual yang betul-betul alami. Nah, ini Gus Samsudin Jadab sedang melakukan proses tanya jawab dengan makhluk gaib yang merusuki dua orang kru Gus Samsudin Jadab. Dan satu orang lagi tetap menjaga keseimbangan, mengalihkan perhatian keluarga agar perhatian keluarga tidak terfokus kepada Gus Samsudin Jadab. Dan di sanalah ini terjadi sebuah dialog untuk menguatkan bahwa dugaan di rumah ini betul-betul ada makhluk gaib yang bersarang ya. Dan dia mengatakan bahwa penyakitnya ini sudah lama dan diserang penyakit santetnya memang sudah relatif lama. Ini menurut Gus Samsudin Jadab. Ini dikuatkan oleh pengakuan dari mediator tadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Gus Samsudin Jadab. Nah, proses ini tentunya adalah bekerja tim. Gus Samsudin Jadab sebagai aktor utama dalam proses gaibnya, seolah-olah betul ini kerasukan atau tidak. Netizen lebih tahu bagaimana karakter sebagai seorang kerasukan. Ya, mestinya yang kerasukan itu bukan kru yang dibawa oleh Samsudin Jadab, tetapi keluarga yang di rumah ini atau sahabat atau temannya yang pemilik rumah ini yang kerasukan, bukan kru yang sudah dibawa. Nah, ini tiba-tiba tangan Gus Samsudin Jadab sudah membawa sesuatu di tangan kirinya. Ya, ada dia memegang sesuatu di tangan kirinya dan memegang sapu. Sapu adalah untuk mengalihkan perhatian keluarga ya, agar tidak melihat apa yang terjadi, apa yang dipegang di tangan kiri Samsudin Jadab.
Dan ini Samsudin Jadab meyakinkan dengan qomat kamit, membacakan doa-doa tertentu agar keluarga yakin bahwa di sini ada makhluk gaibnya atau ada media buhul yang disimpan. Nah, ini dia ya. Bisa saja beberapa jam sebelumnya kru dari Gus Samsudin Jadab ini datang ke rumah ini, ya, berkeliling ke rumah ini dan menyimpan sesuatu, melemparkan sesuatu, ya, sehingga nanti pada saat Gus Samsudin Jadab ini pada saat berkunjung ini bisa membuktikan bahwa di bawah kolong rumah ini ada sesuatu hal yang disimpan. Padahal sebetulnya sesuatu yang disimpan itu adalah sudah disimpan oleh kru sebelumnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Betulkah ada sesuatu yang tersimpan di bawah tempat tidur ini? Dan kita lihat, padahal kita yakin bahwa setiap hari orang-orang ini atau penghuni rumah ini sudah melakukan proses pembersihan rumah, mulai menyapu, mengepel, ataupun kegiatan bersih-bersih, bergusar geser tempat tidur. Tentunya pasti akan ditemukan, ya, ada sesuatu hal. Dan sekarang ini, nah, lihat ada keluarga dan kru, ya, keluarga dan kru ini mungkin sedang mencari-cari sesuatu hal yang mencurigakan. Yang dikatakan oleh Gus Samsudin Jadab ini adalah sebuah buhul kiriman dari tukang sihir santet, teluh ataupun tenung. Kita lihat apakah dia menemukan sesuatu. Ternyata dia menemukan sesuatu, ya. Ternyata ada sebuah gumpalan. Ya, ada sebuah gumpalan dan oleh Gus Samsudin masih dipegang di tangan kiri, disatukan dengan sesuatu hal yang dia pegang di tangan sebelah kiri. Nah, ini Gus Samsudin, di sana ada sebuah piring yang sudah disiapkan dari seorang krunya yang tadi dibawa pada saat proses mediumisasi. Di sana ada sebuah cairan, ya. Ada sebuah cairan kimia dipersiapkan oleh petugas atau kru dari Gus Samsudin Jadab. Dan di sebelah kiri lihat di tangan Gus Samsudin Jadab, sejak awal pun dia sudah memegang sesuatu. Itu PK, ya. PK itu, ya, sebuah serbuk PK. Reaksi kimia, maka reaksinya akan timbul seperti ini, ya. Timbul seperti ini. Lihat, ini disatukan cairan yang ada di dalam piring plus dengan kertas tisu yang sudah ditemukan di bawah kolong tempat tidur ditambah dengan PK yang dipegang oleh Gus Samsudin Jadab, maka reaksinya seolah-olah Gus Samsudin dengan doa. Wah, meledak saudara-saudara. Ternyata meledak, ini lengkap sempurna. Gus Samsudin Jadab melakukan trik sulap bola api, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ini dengan cara meyakinkan Gus Samsudin Jadab, ya, dengan doa qomat kamit, ini coba lihat, ya, meyakinkan bahwa semua terpesona, semua terkesima dengan bola api santet yang dibuat oleh Gus Samsudin Jadab. Lihat lagi apa yang terjadi, itu pada bengong semua, ya. Qomat kamit, ya, katanya melakukan netralisir, memusnahkan buhul ini atau mengembalikan lagi ke dukun santet. Padahal itu adalah sebuah proses perubahan kimia, reaksi kimia yang disiapkan oleh Gus Samsudin, mulai dari PK dan sebuah cairan kimia ditambah dengan kertas, maka terjadi reaksi kimia terbakar. Nah, inilah, waduh, ini Gus Samsudin Jadab, ya. Aduh, sahabatku, coba lihat reaksi semua terkesima, semua bengong-bengong. Itu lagi di belakang juga terlihat krunya ini pada kemana. Krunya mungkin ada di sekitar, tidak nampak di kamera. Dan Gus Samsudin Jadab meyakinkan kepada penghuni rumah yang menyewa dia, yang membayar dia, mungkin jutaan rupiah, mungkin ratusan ribu, ya, tujuannya untuk membersihkan rumah. Tapi tiba-tiba ternyata ini adalah sebuah proses trik sulap. Bos, gue mau kasih itu satu permainan klasik di dalam dunia sulap. Perhatikan baik-baik tisu di tangan gue. Gue gak mau nanti lu mikir jangan-jangan ada yang aneh di tangan gue. Perhatikan baik-baik. Gue bakal fokus sama tisunya. Dan tisunya kebakar just like that, ya kan? Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara yang ngelakuin trik sederhana ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Au! Di sini aja. Nah, jadi untuk ngelakuin trik yang baru selalu butuh beberapa bahan. Yang pertama adalah gliserin, yang kedua adalah PK. PK ini adalah permangganan kalikus, ya, yang lu bisa temuin di apotek. Gliserin juga sebenarnya bisa cari di apotek. Kalau di apotek dekat rumah kalian nggak ada, kalian bisa cari di toko-toko online. Silakan, nggak ada masalah. Gua ajarin persiapannya sedikit. Lu butuh tisu, ya, boleh tisu, boleh kertas koran, boleh bond, boleh whatever lah, terserah. Tapi kalau gua sukanya pakai tisu. Lu ambil beberapa lembar aja dan inget ya kata kuncinya. Kata kuncinya adalah
gliserinnya itu harus sedikit. Gliserin kalau banyak malah nggak akan nyala. Jadi yang bakal kalian lakukan adalah timpa aja beberapa tisu sekaligus seperti ini. Dan ini persiapan yang tadi gue lakuin barusan di demonstrasi. Jadi gue tuangin sedikit aja gliserinnya. Yes, dikit aja tuh. Sedikit ini aja udah cukup buat bikin seluruh tisu ini nyala. Nah untuk PK-nya ini gue nggak punya persiapan yang fancy-fancy, tapi nanti gue bakal ajarin persiapan satu lagi. Bedanya cuma di waktu doang. Kalau gue suka yang cepet-cepet, toh gue juga pakai buat main-main doang kan. Lu sikatnya PK-nya agak banyak ke dalam, just like that, ya kan? Nah dari sini nih, yang lu butuhkan adalah lu tinggal lu untal-untal doang seperti ini. Kalau misalnya lu takut dia tembus pandang, lu keep dia di belakang seperti ini, ya kan? And then reaksinya dimulai. Stay cool. Lu kasih lihat ke penonton, gue punya tisu, ya kan di sini. Kalau misalnya lu nggak mau buang ke lantai, lu boleh taruh di mangkok seperti ini, gak ada masalah sama sekali. Taruh aja di mangkok seperti ini dan reaksinya itu akan segera terjadi, ya. There you go. Yang gue suka kalau misalnya PK-nya banyak tuh, apinya bisa keluar just like that. Ya, selamat mencoba. Metode kedua yang bakal gue share ke kalian, ini sebenarnya metode yang mungkin gue nggak begitu suka karena apinya keluarnya lebih lama. Ya, tapi kalau lu mau tahu juga, gue ajarin juga. Jadi gini, lu pakai tisu, ya, dan lu belah tisunya seperti ini. Ya, jadi biasanya kan tisu datangnya 2 lapis, 3 lapis, lu belah jadi selapis-lapis seperti ini. Nah, abis itu tuh, lu butuh PK. PK-nya jangan takut-takut, banyakin aja. Ya, jadi lu ambil PK-nya, lu taruh banyakan dikit kayak gini, and then lu bungkusnya kayak gini. Nah, lu bungkus, lu untel-untel, jadi kayak petasan bambing. Nah, abis itu lu putusin, and then ini bakal lu palming di dalam tangan lu just like that. Nah langkah kedua lu adalah lu bisa siapin mangkok kalau lu mau lagi-lagi ya. Dan gliserinnya lu tuang ke dalam mangkok just like that. Nah cara main sederhana banget. PK lu umpetin di dalam tangan seperti ini. Lu ambil tisu beberapa lembar, ya kan? Dan lu bisa kasih tisunya buat penonton periksa. Metode pertama nggak bisa kasih tisu periksa, metode 2 bisa. Setelah penonton periksa, mereka balikin tisunya ke lu tinggal loading PK-nya itu ke bawah tisu seperti ini. Nah yang akan lu lakukan adalah, lu akan sobek si tisu yang ada isi PK-nya itu mulai dari sekarang. Jadi lu sobek dikit supaya dia ada sedikit celah, sedikit keluar PK-nya. Ini gimana cara kasih lihatnya ya? Pokoknya gue sobek aja dikit deh. Nah begitu gue sobek tuh ini terjadi di bawah nih. Nah begitu lu habis sobek nih, lu tinggal taruh aja tisunya itu di atas si gliserinnya seperti ini ya, lu taruh agak rapi dikit dan lu tinggal tungguin sampai reaksinya terjadi. Lagi-lagi metode ini adalah metode yang mungkin paling gak gua suka karena ini lumayan lama, jadi gua rada malas nungguinnya. Apalagi gua cuma pengen main-main doang kan, bukan pengen jadi dukun gue. Ya jadi lu tinggal tungguin aja, lihat gak asapnya mulai keluar dikit-dikit, ya kan? Perlahan-lahan mulai kebakar, bam, there you go, ya kan? Just wait for it dan dia akan terjadi. Selamat mencoba. Nah jadi itu aja konten. Ayo deh, 11 menit doang.